Terus kemudian sampai Jawa Tengah, terus Jogja sama Jakarta nih, ya inilah kegiatan PKI-nya menjelang peristiwa kebenarannya itu 30 September 1965. Sudah direncanakan dulu. Kebetulan yang di Yogyakarta yang dihasut adalah Batalion L. Kalau yang di Jakarta adalah Cakrabirawa waktu itu. Oh, Batalion L ya? Iya, yang sekarang menjadi Batalion 403. Ya. Kemudian ini gambar relief yang nomor 3 ini adalah penculikan Bapak Brigjen Anumerta Katamso dari rumah kediaman. Nggih, Bapak Bagus. Nah, ini udah ditodong pakai senjata. Waktu itu beliau bajunya piyama. Pakai piyama, Pak? Iya. Jam 4 sore sudah diculik, terus dibawa ke markas Korem, nggih, Bapak Bagus. Terus habis itu dibawa ke markas komando yang sekarang menjadi kantornya Danjon 403. Nah, di buku sejarah itu juga nggak diceritakan. Kalau di buku sejarah yang diceritakan di depan lubang buaya kentungan ini. Kemudian ini gambar yang keempat adalah Bapak Letnan Kolonel Sugiono waktu itu pulang dari Semarang, ya Pak Buti. Nah, menika dari Semarang terus sesampainya di markas Korem, sudah ya ini udah beda, pokoknya intinya mau membinasakan beliau. Karena kedua pahlawan ini ideologinya tetap Pancasila waktu itu. Iya. Nah, terus gambar yang kelima ini adalah, nah ini tadi penyiksaannya di depan lubang udah dini hari, udah tanggal 1 Oktober 1965. Pakai kunci itu, Pak ya? Iya, pakai kunci mortir yang ada di museum ini tadi. Nah, beliau dipukul kepalanya dari belakang, tersungkur, terus dimasukkan ke lubang itu. Kemudian ini kalau nggak salah dipukulnya nggak cuma sekali, Pak ya? 2 kali. Yang Ceritanya aja Pak Puting, saya dengar dari narasumber yang itu 2 kali. Yang pertama Pak Katamso itu menghindar, terus yang kedua akhirnya kena beliau itu, akhirnya tersungkur di tanah terus dimasukkan ke lubang itu. Iya kan? Ya. Kalau Pak Sugiono, ya itu benar. Pak Sugiono itu juga dipukuli kepalanya dari belakang juga. Setelah Pak Katamso ini dimasukkan ke lubang, mobil itu kembali lagi ke markas komando mengambil Pak Sugiono waktu itu. Beliau ini juga dipukul kepalanya dari belakang pakai kunci mortir, tersungkur, terus dimasukkan ke lubang. Tapi Pak Sugiono waktu itu masih mendengkur, masih bisa bernapas mendengkur. Terus akhirnya dilempari pakai batu-batu besar. Akhirnya kedua pahlawan ini meninggal dunia. Inilah kata terakhir Brigjen Katamso sebelum meninggal. Peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30S erat kaitannya dengan para pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Selama ini, sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung memahami pahlawan revolusi sebagai para petinggi militer yang menjadi korban penculikan di Jakarta pada tanggal 30 September tahun 1965. Padahal, beberapa figur pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut juga terdapat di daerah lain. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkena pengaruh G30S. Beberapa struktur militer di Yogyakarta mengalami gejolak yang sama seperti di Jakarta setelah Letkol Untung mendeklarasikan Dewan Revolusi. Karena itu, beberapa upaya penculikan dan pemberontakan pun terjadi di Yogyakarta. Brigjen Katamso Darmokusumo merupakan salah satu korban penculikan dan pembunuhan anggota militer yang terafiliasi dengan Dewan Revolusi di Jakarta. Dilansir dari buku Ensiklopedia Pahlawan Nasional serta buku Sejarah Nasional Indonesia, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, saat peristiwa berdarah tersebut, Katamso baru saja kembali dari Magelang, dan Kolonel Sugiono baru kembali dari Pekalongan. Lalu dia disodorkan surat pernyataan yang isinya mendukung Dewan Revolusi untuk ditandatanganinya. Katamso menolak dan memanggil para perwiranya untuk membahas situasi itu. Namun tak disangka, sebagian stafnya sudah dipengaruhi PKI. Mereka datang ke rumahnya sudah membawa senjata untuk menculik Katamso. Mereka membawa Katamso ke Desa Kentungan, Kompleks Batalion. Di sana dia dipukuli dengan kunci mortir dan beberapa kali pukulan hingga tewas. Mayatnya dimasukkan dalam lubang yang sudah disiapkan sebelumnya. Berikut kronologi peristiwa G30S di Yogyakarta.
Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, berita tentang peristiwa G30S sudah tersebar di Jakarta, yang menjadi lokasi utama dari tragedi ini. Namun, tidak hanya di Jakarta, prajurit di kota lain, seperti Yogyakarta juga kebingungan dengan adanya berita tersebut. Komandan Korem 072 Kodam 7 Diponegoro, Katamso, yang belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi yang beredar saat itu, masih bimbang untuk mengambil sikap. Kebingungan kian bertambah ketika pukul 8 waktu Indonesia Barat, lewat siaran RRI, disampaikan bahwa Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah telah terbentuk. Begitu mendengar berita ini, Katamso langsung melakukan rapat staf. Hasilnya, ia mengirim ajudannya berangkat ke Semarang untuk mencari informasi lebih lanjut. Sedangkan Katamso sendiri sudah ada janji untuk menghadiri sebuah rapat penting bersama Pangdam Diponegoro, yakni Brigjen Suryo Sumpeno, di Magelang. Rupanya, kepergian Katamso ke Magelang sudah ditunggu-tunggu oleh salah satu anak buahnya, yaitu Kepala Seksi 5 Korem 072 Kodam 7 Diponegoro, Mayor Mulyono, yang diduga berafiliasi dengan Komando Operasional G30S. Begitu Katamso berangkat, Mulyono langsung melancarkan rencana jahatnya. Mayor Mulyono, yang berperan sebagai pemimpin, dibantu oleh beberapa rekannya, seperti Mayor Kartawi, Mayor Daenuri, Kapten Kusdipyo, Kapten Wisnuaji, Sertu Aliptoyo, Peltu Sumardi, Pelda Kamil, Praka Anggara, Praka Sudarto, dan Praka Sugimin. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Katamso kembali ke Yogyakarta, tetapi belum sadar bahwa Korem 72 Pamungkas sudah diambil alih oleh Mulyono dan anak buahnya yang lain. Hal ini terjadi karena Katamso langsung pulang ke rumah dinasnya, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48, Yogyakarta. Sore harinya, para prajurit yang mengkhianati Katamso merencanakan aksi pembunuhan. Ada yang menyarankan agar Katamso langsung ditembak di tempat, ada juga yang ingin Katamso tewas dengan cara yang tragis. Setelah berunding, upaya pembunuhan pun dilaksanakan tanggal 1 Oktober tahun 1965 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil jeep gas masuk ke dalam pekarangan rumah Katamso. Di belakang mobil ini sudah ada 2 truk yang dipenuhi para prajurit bersenjata lengkap. Peltu Sumardi dan Peltu Kamil turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Katamso. Keduanya pun langsung menodongkan senjata ke arah Katamso dan memintanya untuk ikut bersama mereka. Katamso, yang tidak ingin kondisi semakin ricuh, menuruti permintaan itu. Ia lantas dibawa ke markas Komando Yonel di daerah Kentungan, utara kota Yogyakarta. Setelah diculik, Brigjen Katamso ditahan di dalam ruang komandan batalion, sebelum akhirnya dibawa oleh Sertu Aliptoyo ke lokasi pembunuhan, dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Katamso kemudian dilepas begitu saja untuk berjalan sendiri. Namun, setelah baru beberapa langkah berjalan, kepalanya langsung dihantam menggunakan kunci montir seberat 2 kg oleh Toyo. Katamso pun langsung terjatuh, dan kepalanya sudah berlumuran darah. Kendati begitu, Katamso masih hidup dan sempat mengucapkan kalimat terakhirnya, yang berbunyi bahwa ia mencintai Soekarno. Maksud cinta di sini adalah, Katamso merupakan pendukung Presiden Soekarno, karena para jenderal yang dibunuh dalam peristiwa G30S di Jakarta diduga bagian dari Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Soekarno. Karena Katamso masih bernapas, ia dihantam pukulan untuk kedua kalinya. Katamso tercatat meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari. Selain Katamso, Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, yakni Letkol Sugiono, juga menjadi korban tragedi G30S di Yogyakarta. Jasad Katamso dan Sugiono baru ditemukan sekitar 10 hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1965. Sementara penggalian kubur di Kentungan baru dilakukan 8 hari setelahnya. Kolonel Katamso dan Letjen Sugiono kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Yogyakarta. Keduanya kemudian dinyatakan sebagai pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30S di Yogyakarta.